Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, dalam program hamil atau kalau orang lagi hamil, seorang wanita lagi hamil emang banyak banget ya cobaannya gitu ya. Mulai dari ya cobaan mental, cobaan fisik dan lain sebagainya. Salah satu gangguan kesehatan yang mungkin bisa saja terjadi waktu Anda, para perempuan yang sedang hamil adalah infeksi perinatal. Kayak barusan aja denger gitu ya. Tapi ternyata infeksi perinatal ini banyak terjadi. Ini adalah infeksi bakteri atau virus yang akhirnya menyerang ibu hamil. Ini bisa terjadi ketika ibu lagi hamil atau pas lagi proses persalinan atau pas lagi memberikan ASI ya atau susu atau ASI eksklusif kepada bayi. Dan biasanya infeksi perinatal ini sering tidak menimbulkan gejala dan akhirnya ibu hamil ini nggak ngerti atau nggak aware kalau mereka mengalami infeksi perinatal. Yang jadi pertanyaan adalah apa itu infeksi perinatal, bahayanya dan gimana caranya supaya waspada mencegah terjadi infeksi perinatal. Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, waspada infeksi perinatal. Nah, ngomong-ngomong tentang ibu hamil atau kehamilan, ini memang banyak banget ya, kalau ya tadi udah di-mention di awal ya bahwasanya ibu hamil itu banyak banget cobaannya ya, mulai dari ya mental, fisik, dan ada juga beberapa komplikasi yang bisa saja terjadi sewaktu Anda hamil ya. Ada beberapa penyakit yang kemungkinan besar bisa terjadi pada ibu hamil, meskipun mungkin tidak semuanya, tapi ada beberapa yang mungkin bisa terjadi. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa fakta seputar komplikasi kehamilan. Kita lihat yang pertama adalah anemia. Nah, ini sebenarnya hampir mungkin ya, ini yang dirasakan sama ibu hamil adalah ketika mereka ngerasa kayak aduh kok lemes ya, letih, lesu gitu ya. Nah, sering kali kita beranggapan atau kalau ada gejala seperti ini di luar ibu hamil ya, itu ada orang mengalami anemia. Nah, ternyata ibu hamil ini juga rentan mengalami komplikasi kehamilan, salah satunya adalah anemia atau biasa disebut dengan darah rendah gitu ya. Ketika si ibu hamil ini mulai ngerasa lemah, letih, lesu, nggak bersemangat buat ngapa-ngapain. Nah, bisa jadi si ibu hamil ini tengah mengalami yang namanya anemia. Harus berhati-hati. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Tekanan darah tinggi ya. Kadang-kadang kita berpikir gini, aduh udah capek nih sama hamil ya, bawanya gini-gini segala macam. Nah, bisa jadi ini karena emosi juga gitu ya, atau tingkat stres juga, atau secara medis sih, secara fisik mungkin bisa karena ada tekanan gitu ya di nadi kita gitu, sehingga penyumbatan sehingga akhirnya menyebabkan tekanan darah tinggi. Ini juga harus diwaspadai karena ini bisa jadi berbahaya dan bisa berakibat fatal pada janin atau bayi yang sedang dikandung. Makanya harus benar-benar jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga istirahat dan jaga-jaga yang lainnya supaya tidak mengalami tekanan darah tinggi. Kita lanjut yang ketiga pemirsa. Diabetes gestasional. Nah, ini seringkali ya orang berpikirnya gini, masa sih kita mengalami diabetes gestasional? Kan kita nggak pernah ada riwayat diabetes sebelumnya gitu. Kita nggak punya riwayat DM sebelumnya, diabetes mellitus gitu ya. Tapi jangan salah sangka pemirsa, karena ternyata ibu hamil ini bisa mengalami yang namanya diabetes gestasional meskipun sebelum hamil gitu ya. Ini tidak pernah ada sedikit pun riwayat mengalami DM atau diabetes mellitus. Karena diabetes gestasional ini sendiri hanya terjadi occasionally ya pada saat hamil gitu. Nah, pertanyaannya, pasca persalinan gitu atau pasca hamil, apakah diabetes gestasional ini akan berlanjut atau tidak? For some cases itu akan berhenti, tapi for some cases mungkin aja bisa berlanjut gitu ya. Nah, nanti kan kita bahas juga apakah ini bisa terjadi pada semua ibu hamil dan apa faktor yang menyebabkan orang bisa berhenti diabetes gestasionalnya ataupun yang berlanjut. Karena ini bisa berbahaya ya, namanya orang pasti akan menghindari yang namanya diabetes mellitus ataupun turunannya gitu ya. Oke, selanjutnya adalah preeklamsia. Mungkin ini hampir 11-12 gitu ya dengan tekanan darah tinggi. Ini juga yang sering nggak kita dengar gitu ya. Bahkan saya sempat juga di kampung saya gitu ya, ada seorang ibu hamil gitu ya mengalami preeklamsia dan akhirnya janinnya harus nggak bisa berkembang dan akhirnya harus harus meninggal seperti itu. Dan ini salah satu komplikasi kehamilan yang harus diwaspadai karena bagaimanapun kita menjaga kesehatan mungkin aja ada celah-celah yang bisa menyebabkan preeklamsia dan ini bisa membahayakan tidak hanya untuk janin tapi juga untuk ibu hamilnya. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa.
Infeksi. Nah, kalau infeksi ini berkaitan dengan bakteri, virus, dan lain sebagainya. Memang agak berat ya sebagai ibu hamil untuk menjaga kondisi kesehatan tubuh dan lingkungan sekitarnya gitu ya. Karena kita berpikir bahwasanya ibu hamil ini kayaknya rentan ngalamin ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, kalau terjadi infeksi memang ini akan berakibat tidak hanya pada ibunya juga, pasti pada janinnya. Karena ini menyatu di dalam tubuh gitu ya. Jadi harus menghindari yang namanya infeksi supaya tidak terjadi komplikasi kehamilan. Nah, infeksi apa saja nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa komplikasi kehamilan dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa komplikasi kehamilan, beberapa penyakit yang mungkin bisa saja terjadi sewaktu Anda hamil gitu ya. Sebelum kita membahas tema besar kita hari ini tentang infeksi perinatal, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa komplikasi kehamilan. Dan untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Astrid MP Iskandar SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Selamat pagi Dr. Astrid, apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Kabarnya gimana Mas Raden? Alhamdulillah baik juga ya. Kita sama-sama hejo nih hari ini ya dok ya. Sama-sama fresh kita ya. Oke dok, sebelum kita membahas tentang infeksi perinatal, kita mau membahas terlebih dahulu beberapa penyakit gitu ya, atau komplikasi yang mungkin bisa saja terjadi pada ibu hamil yang mungkin nggak pernah kepikiran sebelumnya bahwa akan mengalami ini waktu hamil gitu. Karena kan orang harapannya adalah hamil, sehat, melahirkan, anaknya sehat, tumbuh, berkembang sehat gitu ya. Itu harapannya. Tapi kan mungkin ya hidup itu tak semulus jalan tol gitu ya. Ada juga gelombang-gelombangnya, ada kerikilnya, ada lubang-lubangnya. Beberapa diantaranya adalah komplikasi kesehatan yang terjadi pada waktu hamil. Yang pertama adalah anemia. Nah, anemia pada ibu hamil ini maksudnya anemia yang sama pada umumnya terjadi atau apa dong? Ada beda tidak? Dan apa penyebabnya biasanya gitu? Baik, sebelumnya kalau untuk anemia sendiri sebenarnya untuk batasan pada ibu hamil sedikit berbeda ya dibandingkan pada umumnya. Nah, kalau untuk ibu hamil sendiri itu anemia itu dibatasi dengan nilai hemoglobinnya itu di angka 11 gram per desiliter. Itu biasanya di trimester 1 dan 3 yang 11 gram per desiliter. Kalau sedangkan untuk yang di trimester 2 itu biasanya batas normalnya adalah 10,5 begitu. Tapi nah, kenapa itu bisa terjadi? Iya, bagaimana dok? Kenapa itu bisa terjadi gitu? Untuk bisa terjadinya memang karena dia itu karena yang pasti karena ada bayinya di dalamnya ya. Jadi memang aliran darah untuk ke bayinya pasti akan aliran darahnya pasti akan juga ke bayinya juga. Sedangkan arus darahnya pun juga meningkat gitu. Jadi makanya tekanan darahnya akan menjadi rendah dan juga HB-nya bisa menjadi rendah. Oke, jadi karena faktor ada janin di dalamnya ya. Oke, kita lanjut yang kedua dok, setelah anemia adalah tekanan darah tinggi. Ini tekanan darah tinggi ini meskipun orangnya belum pernah punya riwayat tekanan darah tinggi juga bisa mengalami dok ketika hamil atau gimana tuh kalau tekanan darah tinggi pada waktu kehamilan? Iya, biasanya kalau tekanan darah tinggi pada kehamilan terjadi di atas usia 20 minggu ya. Jadi memang kalau misalnya itu biasanya terjadi perubahan pembuluh darah yang ada di dalam yang mengalirkan darah untuk ke ari-ari bayinya gitu sehingga terjadinya tekanan darah tinggi gitu. Sedangkan kalau untuk tekanan darah itu tinggi itu sendiri juga bisa menyebabkan terjadinya preeklamsia pada kehamilan. Nah, itu yang sebaiknya harus dihindari. Makanya di awal-awal kehamilan kita juga harus screening lebih awal untuk mendeteksi adakah kemungkinan terjadinya tekanan darah tinggi pada kehamilan. Seperti itu. Oke ya. Itu termasuk juga kan biasanya selama ini kita selalu berpikiran tekanan darah tinggi itu kan ada beberapa faktor diantaranya adalah dari makanan gitu ya dok ya. Nah kalau untuk ibu hamil juga ada kaitannya nggak dengan makanan tertentu yang akhirnya menyebabkan tekanan darah tinggi waktu hamil gitu dok? Sebenarnya sih itu bukan salah satu faktor yang besar ya. Memang ada sedikit hubungannya, tapi memang hubungannya itu sendiri karena
perubahan si aliran pembuluh darah untuk mengalirkan darah ke ari-arinya itu gitu. Dan itu kenapa bisa terjadi memang masih banyak teori-teorinya. Oke, masih banyak teori dan multifaktoral ya kenapa terjadi tekanan darah Ya. tinggi. Oke, kita lanjut yang selanjutnya dok. Nah ini juga yang mungkin agak worry ya karena orang nggak pernah punya riwayat ini tiba-tiba waktu hamil mengalami diabetes gestasional dan yang paling jadi worry lagi adalah katanya ada yang sampai bisa berlanjut diabetesnya pasca persalinan atau pasca kehamilan. Ini kan jadi concernnya para ibu hamil nih. Gimana nih dok tentang diabetes gestasional? Ya, untuk diabetes gestasional sendiri itu sebenarnya sama juga tuh kayak penyakit tekanan darah tinggi pada kehamilan. Dia bisa muncul, bisa juga tidak. Gitu. Jadi memang tergantung masing-masing dari ibu hamilnya itu sendiri. Nah, untuk mengatasinya memang dari awal biasanya kita juga sarankan ibu-ibu hamil juga tidak mengkonsumsi terlalu banyak makanan yang mengandung glukosa yang tinggi. Ya, kemudian juga nanti pada saat di trimester kedua kehamilan kita akan men-screening kondisi kehamilan ibu, terutama untuk diabetes dalam. Jadi kalau misalnya memang ternyata pada di trimester kedua itu kita screening karena gula darahnya itu tinggi, maka kita bisa coba modifikasi gaya hidupnya pastinya, gitu, supaya dia tidak tekanan gula darahnya itu tetap tinggi, gitu. Oke, tapi kalau hitungan secara umumnya biasanya ketika ibu hamil mengalami diabetes gestasional ini mostly akan berlanjut atau berhenti sih dok? Atau tergantung lagi ke riwayat kesehatan masing-masing gitu? Mostly sih memang biasanya sih berhenti ya. Jadi tergantung nih kalau misalnya pada saat kita punya gula darah yang tinggi pada saat kehamilan, biasanya nanti kita akan evaluasi dulu sampai setidaknya lewati masa nifas. Kalau misalnya memang terus tinggi, berarti kemungkinan perubahan itu tetap berlangsung gitu. Jadi sifatnya permanen gitu. Nah, yang itu yang harus kita edukasikan kepada pasien. Jadi biar pasiennya tetap melakukan observasi mengenai gula darahnya. Oke. Jadi ya harapannya tidak berlanjut ya karena agak serem juga ya pasca hamil yang dinanti-nanti anak tiba-tiba kok bawa sesuatu dan itu penyakit itu bukan doa ya, semoga tidak berlanjut gitu ya, hanya pas hamil aja. Oke dok, selanjutnya preeklamsia ini mungkin hampir sedikit mirip dengan tekanan darah tinggi atau gimana dok untuk preeklamsia? Kalau preeklamsia sendiri itu sebenarnya memang bisa lanjutan dari tekanan darah tinggi pada kehamilan. Ya, yang tadi saya bilang kalau misalnya memang tadi kan terjadi perubahan bentuk ya untuk aliran darah kepada plasentanya. Nah, lalu kemudian juga nanti pada saat dia preeklamsia itu terjadi gangguan juga tuh pada ginjalnya sehingga terjadi mungkin sering banget pasien-pasien kita atau ibu-ibu hamil yang suka dicek di urinnya adalah protein gitu. Apabila kalau ada protein uri ya terutama yang positif 2 maka biasanya kita sebut dengan preeklamsia dan biasanya tuh kalau ibu hamil sekeliling kita tuh suka tahunya adalah keracunan pada kehamilan. Nah itu tuh. Nah makanya kenapa dikatakan seperti itu karena memang kondisi bayinya itu dia harus dilahirkan dengan segera. Jadinya maka pada saat pasien punya penyakit preeklamsia maka sebaiknya bayi harus dilahirkan sesegera mungkin supaya tidak mengenai si bayinya itu. Oke, berarti kalau harus segera dilahirkan ini hubungannya dengan kelahiran prematur berarti ya dok ya? Halo, Dr. Astrid. Betul sekali. Betul. Jadi memang seperti yang tadi. Halo? Ya, agak putus-putus nih dok. Boleh diulang lagi dok? Berarti erat kaitannya kalau preeklamsia dengan kelahiran prematur? Oke. Iya, jadi kalau untuk preeklamsia itu sendiri tergantung kita mendapati diagnosis preeklamsia itu terjadi di akhir-akhir kehamilan. Jadi memang biasanya kalau udah di trimester 3 itu preeklamsia sering sekali terjadi untuk kasus-kasus yang tekanan darahnya tinggi ya.
Nah, memang kalau misalnya seperti itu memang harus dilahirkan dengan segera mungkin. Dan itu juga tergantung beberapa faktor. Kita harus melakukan persiapan juga untuk kondisi bayinya, persiapan untuk nanti pada saat bayinya lahir bagaimana, dan juga untuk keselamatan ibunya juga pastinya. Oke, demi keselamatan bersama ya, tetap harus dilihat juga kondisi si bayi ataupun si ibunya. Oke dok, yang terakhir adalah infeksi. Nah, infeksi yang terjadi kemungkinan besar berisiko terjadi pada ibu hamil ini infeksi yang seperti apa sih dok, dan penyebabnya biasanya apa gitu? Sebenarnya kalau untuk infeksi itu sendiri banyak banget ya, apalagi kita ini untuk infeksi itu macam-macam, bisa infeksi dari virus, bisa juga infeksi dari bakteri. Dan untuk ibu hamil sendiri, infeksi itu didapatkan pada saat melahirkan, sebelum melahirkan, sebelum hamil, pada saat hamil, pada saat melahirkan, dan pada saat menyusui. Gitu. Dan itu memang lumayan banyak pasien-pasien yang ibu hamil yang mengalami infeksi. Memang infeksinya itu sendiri tidak semerta-merta dia akan menimbulkan suatu penyakit atau menimbulkan suatu gejala. Tapi dengan screening yang tepat, biasanya kita akan mengetahui hal tersebut dan kita bisa melakukan preventasi atau bisa juga kita melakukan terapi pada infeksi itu. Begitu, Mas. Oke ya, jadi memang harus di cross check lah ya apa. Nah, inilah pentingnya pemeriksaan ya, pemeriksaan bagi ibu hamil untuk mendeteksi kalau terjadi gangguan kesehatan. Betul sekali. Karena ternyata masih banyak juga ya ibu-ibu hamil di Indonesia. Jadi memang kalau ya, bagaimana dok? Ya, jadi memang kalau pada saat pasien yang pertama kali diketahui sudah hamil, memang hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus men-screening, men-screening berupa laboratorium, kemudian untuk USG juga harus kita lakukan gitu ya, untuk melihat apakah ada kemungkinan terjadinya infeksi ataupun penyakit-penyakit yang lain. Gitu. Nah, sebenarnya ada lebih baiknya juga di saat kita ibu-ibu yang mau merencanakan untuk hamil itu juga harus dilakukan screening dan persiapan untuk masa kehamilannya nanti. Gitu. Oke, jadi harus screening, harus periksa, konsultasi ke dokter gitu ya, spesialis kebidanan gitu ya, dan kandungan untuk mengetahui sebenarnya kondisi kehamilannya seperti apa. Bahkan sebelum program hamil itu harus diperiksa dulu gitu ya, supaya menghindari. Prakonsep. Ya, oke ya. Sebelum hamil juga harus, pokoknya semuanya diperiksakan supaya mendapatkan hasil terbaik untuk menghindari infeksi-infeksinya gitu ya. Dan ngomongin tentang infeksi, nanti juga kita akan membahas infeksi perinatal yang juga mungkin bisa terjadi pada ibu hamil. Bahkan pasca persalinan katanya juga bisa terjadi dan katanya tidak menimbulkan gejala ya. Aduh, ini ngeri banget. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, itu tadi ya fakta seputar komplikasi tentang kehamilan. Dan next kita akan membahas tentang tema kita hari ini 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sama kita hari ini waspada infeksi perinatal. 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kita masih bersama dengan Dr. Astrid MP Iskandar SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Nah, dok, kita lanjut lagi ya. Ini masih seputar ibu hamil nih. Yang dimaksud dengan perinatal ini apa sih dok sebenarnya? Kalau untuk perinatal itu sendiri sebenarnya itu suatu periode ya. Untuk kata perinatalnya aja ya. Jadi itu periode di mana masa pada saat proses persalinan biasanya seperti itu. Dan memang dia memang ada juga beberapa definisi lain. Ada yang mengungkapkan pada saat 5 bulan masa kehamilan sampai 1 tahun melahirkan. Jadi banyak banget sih sebenarnya definisinya. Tapi kalau untuk definisi yang ada di suatu kamus dan itu dikatakan sebagai suatu periode pada masa persalinan itu sendiri. Oke. Kalau infeksi perinatalnya sendiri berarti infeksi yang terjadi pada periode itu atau apa maksudnya kondisinya atau situasinya pada kehamilannya seperti apa sih dok infeksi perinatal? Nah ini berbeda lagi. Sedangkan kalau infeksi perinatal dia lebih ke arah
seluruh infeksi yang terjadi pada saat kehamilan itu. Jadi Oke. pada saat masa hamil, pada saat persalinan, dan juga pada saat melahirkan gitu. Jadi memang yang tadi seperti Mas Raden sempat utarakan ya di awal-awal segmen itu, memang infeksinya terjadi dari awal kehamilan bisa terjadi. Oke, dari awal bahkan pasca persalinan pun juga bisa katanya kan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan dengan durasi apa bahasanya? Dengan durasi yang panjang seperti itu, ini penyebabnya apa sih, Dok, yang biasanya menyebabkan infeksi perinatal terjadi pada ibu hamil gitu? Infeksi perinatal yang sering terjadi pada ibu hamil itu memang lebih karena faktor virus dan juga bakteri. Ya, kalau untuk virus itu sendiri kita bisa tahu seperti HIV, ya, kemudian herpes. Nah, kemudian juga untuk bakteri ada istilah nama grupnya adalah grup beta streptococcus gitu ya. Terus kemudian juga tokso juga dianggap sebagai suatu infeksi perinatal. Gitu. Hepatitis B pun juga begitu. Oke. Kalau menurut klasifikasinya ada beda-beda nggak sih, Dok? Maksudnya infeksi perinatal jenis ini atau jenis itu, atau beda di tahapannya atau beda di waktu kejadiannya tuh? Karena kan kita ngerti ya ada yang waktu hamil, pasca persalinan, atau bahkan ketika ASI eksklusif pun katanya bisa gitu, atau gimana tuh? Kalau untuk klasifikasi infeksi perinatal itu dibagi berdasarkan waktunya ya. Waktunya, jadi pada saat infeksi pada saat masa hamil, kemudian infeksi pada saat masa persalinannya itu sendiri, dan juga di saat menyusui atau pasca persalinan begitu. Jadi dibagi 3 kalau untuk infeksi perinatal. Oke. Nah, dari 3 bagian itu sendiri ada nggak sih maksudnya beda-beda? Kenapa akhirnya ini bisa terjadi waktu kehamilan? Kenapa ini bisa terjadi pada pasca persalinan atau ketika menyusui? Kan mungkin apa beda-beda tergantung riwayat kesehatan si ibu hamilkah, atau usia si ibu hamilkah, atau ada faktor-faktor yang lain gitu ya yang menyebabkan klasifikasi infeksi perinatal pada ibu hamil ini bisa saja terjadi beda-beda nih waktunya antara yang pas hamil, pasca persalinan ataupun menyusui. Oke, sepertinya mengalami freeze ya. Oke, ini sudah lanjut lagi nih. Gimana nih, Dokter Astrid? Sorry nih, ini sinyalnya agak kurang bersahabat pagi hari ini. Gimana nih, Dok? Iya, halo ya. Saya tadi sempat potong pertanyaan yang ini gimana? Oke. Aku ulang ya, Dok ya. Jadi kan tadi disebutkan ada beda-beda ya, ada 3 ya tadi klasifikasinya. Mungkin pas lagi hamil, pasca persalinan atau menyusui. Nah, kenapa akhirnya infeksi perinatal ini bisa terjadi beda-beda gitu di masa terjadinya gitu? Kan ibu hamilnya sama ya, programnya berapa minggu gitu. Tapi kenapa ada yang bisa terjadi pada waktu hamil, pasca persalinan, atau waktu menyusui ASI eksklusif seperti itu? Apakah ini tergantung pada mungkin usia dari si ibu hamil, atau riwayat kesehatan atau ibu hamil, atau mungkin ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan masa terjadi atau waktu terjadinya infeksi perinatal ini berbeda pada tiap ibu hamil gitu, Dok? Sebenarnya mungkin kalau infeksi perinatal itu sendiri kenapa bisa beda-beda waktunya, sebenarnya sih kalau menurut saya memang berdasarkan juga dengan kondisi ibu hamilnya itu sendiri ya. Karena kan kalau untuk ibu hamil itu secara umumnya imunnya pasti berbeda dibandingkan kita. Jadi memang tergantung kapan waktunya dia terkena virus atau bakteri tersebut gitu. Jadi memang kita tidak bisa juga menentukan nih misalnya apakah dengan kita mengetahui bayinya itu terinfeksi di masa persalinan, apakah di masa dia dalam kehamilan itu sudah terinfeksi atau belum, itu pun juga sebenarnya kita tidak tahu gitu. Tapi memang karena screening atau juga bisa karena screening, jadi kita bisa tahu nih, oh iya berarti ibunya itu sudah terinfeksi daripada masa kehamilan gitu. Tapi kalau misalnya ternyata screeningnya bagus di awal, ternyata bagus, nggak ada masalah apa-apa, kemudian di trimester terakhir dan sampai persalinan ternyata juga tidak ada masalah apa-apa, dan kemudian pada saat menyusui atau bayinya lahir dia baru terinfeksi satu penyakit, ya berarti memang itu bisa menjadi karena faktor dari luar gitu, bukan karena pada saat persalinan itu.
Oke, ada faktor-faktor dari luar gitu ya. Nah, selanjutnya ketika ini terjadi pada 3 fase ini atau klasifikasinya. Ada nggak sih, kan tadi aku juga sempat mention dok, kalau baca-baca artikel katanya sampai tidak menimbulkan gejala sama sekali. Apa benar seperti itu, tidak menimbulkan gejala yang khas yang mungkin ini pasti infeksi perinatal nih. Ternyata katanya nggak menimbulkan gejala atau gimana tuh? Oke, kalau untuk infeksi perinatal kan tadi saya sempat sebutkan banyak banget gitu yang bisa menyebabkan infeksi perinatal. Jadi sebenarnya untuk gejala-gejalanya sendiri itu juga bervariatif. Ada yang tidak terlihat, ada juga yang mulai muncul gejala-gejala, dan itu gejala-gejalanya biasanya umumnya juga dikeluhkan pada ibu hamil yang sehat juga gitu. Jadi kayak misalnya ada kondisi yang dia lemah, mudah lelah, atau misalnya dia juga merasa sedikit demam, itu kan bisa saja terjadi pada ibu hamil yang pada umumnya. Jadi makanya kenapa gejala-gejalanya itu tidak terlalu khas seperti itu. Jadi tidak khas kayak, karena ini dianya jadi penyakit infeksi perinatal A, terus gejala misalnya demam karena infeksi perinatal B. Nah itu tidak bisa ditentukan dari gejala saja. Jadi makanya pemeriksaan penunjang seperti laboratorium pun juga itu perlu untuk menentukan diagnosis terjadinya infeksi perinatal. Gitu. Oke, makanya harus ada pemeriksaan penunjang gitu ya dok ya untuk mengetahui, karena mungkin saja tidak menyadari dan tidak kerasa bahwa orang ini mengalami infeksi perinatal. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ya ngomongin tentang infeksi perinatal di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, waspada infeksi perinatal. 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kita masih bersama dengan Dr. Astrid MP Iskandar SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Contoh, kalau aku pernah baca itu contoh kasus infeksi perinatal itu seperti pecah ketuban, itu masuk kategori infeksi perinatal yang akhirnya menyebabkan pecah ketuban atau enggak sih dok? Jadi kalau untuk pecah ketuban itu sendiri adalah suatu akibat ya, akibat dari terjadinya infeksi perinatal gitu, yang berakhir bisa terjadinya kelahiran secara prematur itu, gitu. Oke, mungkin ada contoh yang lain dok selain pecah ketuban akibat si infeksi perinatal, kan salah satunya adalah pecah ketuban gitu. Mungkin yang karena kan tadi kita membahas gejalanya tidak terlalu spesifik khas ini infeksi perinatal. Yang kita tahu adalah akibat dari si infeksi perinatalnya kan yang memang benar-benar bisa terlihat dan dirasakan oleh si ibu hamil adalah pecah ketuban. Mungkin ada beberapa hal yang lain yang mungkin orang kepikiran ya udah terjadi, ternyata terjadinya ini bukan karena komplikasi kehamilannya aja, tapi karena infeksi perinatalnya gitu dok. Oke. Kalau untuk infeksi perinatal itu yang paling sering kita dengar adalah tokso. Ya, atau toksoplasma ya, toksoplasma atau torch lah ya, toksoplasma, rubella, CMV dan herpes gitu. Nah itu yang paling sering terjadi tuh. Kemudian juga ada infeksi grup beta streptococcus yang biasanya ada di vagina, dan itu biasanya outcome-nya macam-macam. Kayak untuk toksoplasma sendiri dia bisa mengganggu kondisi bayinya berupa keterlambatan perkembangan. Terus kemudian juga bisa terjadi gangguan pendengaran, gangguan penglihatan gitu ya. Begitu juga dengan rubella yang paling sering kita tahu dia terjadi gangguan pendengaran dan juga gangguan penglihatan. Dan untuk kayak tadi si grup beta streptococcus bisa terjadi, biasanya bayinya mungkin tidak terjadi apa-apa tapi bisa juga bayinya ikut terinfeksi begitu. Nah memang banyak banget tuh kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada bayinya apabila terkena infeksi perinatal. Oke, memang sangat mengganggu sekali ya. Makanya penting banget ya pemirsa ya bagi yang mau program hamil ya jauh-jauh hari harus dipersiapkan secara baik dan
konsultasi pemeriksaan rutin itu wajib ya gitu. Fardu ain kalau orang Islam itu ngomongnya ya, wajib pokoknya ya. Jangan sampai, karena ternyata baru kemarin dok kita berbicara kemarin tuh merawat bayi prematur ya temanya. Ternyata waktu aku bilang ya sudah biasa lah ya ibu hamil untuk periksa itu. Ternyata dokternya bilang, oh di Indonesia masih banyak loh mas ibu hamil yang tidak periksa ke dokter. Dan itu kayak masih banyak ternyata ya. Nah ini ya harus diwaspadai ya gitu. Jadi memang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya adalah infeksi perinatal ini. Oke dok, sebelum kita lanjut ya, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati yang mau nanya nih ya. Aku bacakan ini dari siapa nih, dari Pak Anto. Oh ini Pak Anto ya, bapak-bapak yang nanya ya. Oke, dok, istri saya lagi hamil dan dia suka banget makan lalapan mentah. Oh, aku juga suka. Meski sudah dicuci, saya masih khawatir. Apa bisa bahaya makan lalapan mentah buat bumil? Terima kasih. Makan lalapan mentah ini kayaknya khas orang Indonesia juga, makan lalapan mentah sama sambal gitu, itu mantap banget sama nasi anget. Nah gimana nih dok? Ada nggak hubungannya antara lalapan mentah dengan ibu hamil? Mungkin karena takutnya di sayurannya mungkin ya, lalapan mentahnya ada mungkin bakteri, kuman, virus dan lain sebagainya dok. Gimana nih? Iya, jadi kalau untuk ibu hamil itu sendiri memang sangat disarankan makanan-makanan yang dikonsumsinya harus matang. Ya, jadi memang kalau untuk lalapan mentah, saya sendiri tidak begitu menganjurkan untuk makan lalapan mentah. Karena apa? Karena itu satu, yang seperti tadi Mas Raden bilang, bisa aja masih ada kotorannya. Walaupun mungkin terlihat secara kasat mata tidak ada, tapi mungkin saja kan kuman dan bakteri itu ukurannya kecil sekali ya. Jadi memang mungkin masih ada gitu. Kenapa harus dimasak? Supaya kita yakin kuman-kuman dan bakteri ataupun cacing, protozoa dan parasit dan lain sebagainya itu mati pada saat dilakukan proses memasak. Nah, yang itu sendiri bisa menyebabkan infeksi perinatal juga gitu loh. Kayak misalnya kuman-kuman dari toksoplasma bisa saja kena di makanan-makanan kita yang kita tidak pernah tahu kapan terjadinya dan kena di mananya gitu. Jadi lebih baik kita menghindari daripada kita mengobati. Nah gitu ya. Betul ya. Apalagi yang sudah hamil pertama kali, sudah dinanti-nanti buah hatinya, jangan sampai gara-gara lalapan gitu ya bisa mengakibatkan toksoplasma yang selama ini mungkin kita dengar toksoplasma mungkin dari kotoran hewan gitu, hewan peliharaan atau hewan-hewan yang ada di luar, ternyata juga bisa berasal dari lalapan atau sayuran mentah yang dikonsumsi atau tidak bersih ya dicucinya. Ya harusnya sih tetap harus bersih ya maksudnya. Tapi karena lalapan mentah ya namanya mentah ya, konteksnya mentah. Tapi kalau misal ya harus ditahan-tahanin lah ya 9 bulan hamil gitu ya. Itu kalau direbus gitu dok, direbus tetap juga ya. Nggak, kalau setengah matang sama matang itu gimana tuh dok? Ini kan pasti orang Indonesia suka cari celah ya, karena namanya kan ini lagi ngidam nih pak gitu kan. Nanti takut anaknya ngiler nih pengen lalapan mentah. Kan banyak excuse-nya, apalagi kalau suami-suami udah kelepek-kelepek sama istri gitu ya. Udah sih pak nggak apa-apa, ini permintaan Deba ini. Udah tuh suami udah agak gimana gitu. Kalau direbus gimana tuh dok? Iya. Jadi saya mau koreksi sedikit ya. Kalau untuk toksoplasma yang tadi saya bilang itu memang kan asalnya dari kotoran yang ada di binatang gitu ya. Kenapa bisa tadi sampai ke lalapan ya, sebenarnya dia mungkin berpindah-pindah tuh dari kotoran, misalnya dari dari kotoran binatang, terus kemudian binatangnya itu mengenai bulunya dipegang sama orang, terus orangnya. Jadi berpindah-pindah lah. Akhirnya bisa mungkin mengenai makanan atau sayuran tersebut gitu ya. Nah, untuk mencegah supaya dia bisa makan si lalapan itu sendiri, sebenarnya rebus itu boleh kok gitu. Jadi nggak masalah, yang penting harus dimasak. Jadi memang walaupun jadinya bukan lalapan ya, tapi setidaknya inilah ya, masih bisa merasa-rasa sayur-sayuran lalapan menjadi makanan kita pada saat kita lagi hamil gitu. Oke ya, jadi Pak Anto dan sang istri kalau lagi hamil ya tetap upayakan yang terbaik ya untuk
istri dan juga calon buah hatinya gitu ya. Boleh lah ya direbus dulu dan pastikan harus matang dulu, ini demi kebaikan bersama. Nanti kalau udah selesai, sudah debanya lahir, boleh ya. Tapi tetap harus dicuci bersih ya, gitu supaya tidak mengalami infeksi, apalagi infeksi perinatal kalau mau program hamil lagi ke depannya. Terima kasih Pak Anto ya. Oke Dok, kita lanjut lagi. Tapi kalau dari kasus-kasus beberapa klasifikasi yang masuk tadi ya Dok ya, ketika hamil, pasca persalinan ataupun waktu menyusui, kira-kira ada nggak sih mungkin datanya gitu ya, mana yang prevalensinya paling banyak terjadi di Indonesia gitu Dok? Ada nggak? Atau semuanya sebarannya sama rata gitu? Jadi kalau untuk infeksi secara waktunya gitu ya, kayak kapan terkena infeksinya, memang mungkin datanya belum terlalu detail gitu. Kita lebih untuk data secara umumnya di Indonesia, memang datanya lebih ke arah outcome bayinya ya. Oke. Dan memang outcome bayi yang terkena, ini outcome bayi yang angka kematian neonatal ya. Ini kita hubungkan dengan angka kematian neonatal gitu. Jadi angka kematian neonatal itu memang banyak juga terjadi karena infeksi. Memang infeksinya tidak terdetail secara jelas apa-apa saja. Tapi selain itu juga untuk angka kematian neonatal yang didata, memang ada juga kelainan-kelainan lainnya gitu yang bisa menyebabkan terjadinya kematian. Nah, tadi seperti saya sudah bilang, infeksi perinatal pun juga mengeluarkan outcome yang bermacam-macam. Ada kelainan kongenital juga, ada infeksi juga gitu. Jadi memang tidak terdetail secara jelas gitu. Tapi memang kalau dilihat-lihat secara pada umumnya, kemungkinan besar memang pada saat kehamilan itu banyak terjadi bisa terjadi infeksi perinatal gitu. Kenapa seperti itu? Kalau untuk infeksi pada saat persalinan, kita kan bisa mencegah atau mengintervensi supaya tidak terjadi infeksi. Begitu juga dengan pada saat pasca salin, kita juga bisa melakukan pencegahan supaya tidak terjadinya infeksi begitu. Oke ya. Jadi memang outcome-nya adalah tingkat kematian dari bayi yang mengalami infeksi perinatal. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya gini Dok, ketika kan tadi bisa menyebarnya ketika lagi hamil atau pasca persalinan dan ketika menyusui. Nah, kalaupun akhirnya ya nauzubillah ya, kalaupun akhirnya ada kasus si bayi ini akhirnya terinfeksi juga gitu. Apa yang harus dilakukan untuk si bayinya ini sendiri Dok? Ya, yang pasti kalau untuk pada saat kita tahu kondisi-kondisi infeksi itu terjadi di masa kehamilan, ya pasti kita akan evaluasi dan observasi lebih lanjut. Misalnya kita lihat juga, bisa juga kita lakukan tindakan-tindakan secara operatif ya, gitu. Tapi memang itu untuk saat ini di Indonesia belum terlalu sering dilakukan gitu. Jadi memang hal-hal yang kita lakukan pada janinnya baru bisa kita kerjakan pada saat bayinya itu lahir gitu. Dan memang kalau misalnya kita terkena infeksi perinatal di saat kehamilan dan apabila infeksi tersebut bisa diobati dan aman untuk kehamilan itu sendiri, sebaiknya memang harus dilakukan ya, kayak pemberian antibiotik atau misalnya obat-obatan untuk mengobati infeksi tersebut begitu. Dan tapi memang setelah bayinya itu lahir, kita tetap harus lakukan evaluasi dan observasi oleh dokter anaknya untuk mengetahui apakah ada kondisi-kondisi yang bisa terjadi karena infeksi tersebut. Begitu. Tapi kalau untuk yang kasus seperti ASI nih Dok, kan itu makanan terbaik dan the only one food gitu ya untuk bayi yang baru lahir kan. Tapi kalau kasusnya adalah ibunya terkena infeksi perinatal, so otomatis dia akan nular dong Dok dari ASI-nya. Maksudnya itu kalau kasusnya seperti ini, si ibu tetap bisa memberikan ASI-nya atau apa tuh Dok jalan-jalan terbaiknya? Iya, jadi kalau untuk ASI itu sendiri tergantung kembali lagi kepada jenis infeksinya apa gitu. Karena infeksi perinatal itu kan banyak ya gitu. Contoh ASI yang tidak bisa diberikan itu pada kondisi infeksi perinatal berupa HIV. Ya, HIV juga merupakan salah satu infeksi perinatal. Nah, kalau seperti itu memang pasti mutlak tidak bisa diberikan ASI kepada bayinya gitu.
Nah, tapi kalau misalnya kondisi-kondisi lain infeksi misalnya untuk hepatitis B, ya itu dia bisa kok diberikan ASI. Atau misalnya ibunya terinfeksi kondisi kayak grup beta streptococcus, nah itu masih bisa juga diberikan selama ibunya juga dikasih antibiotik untuk menyembuhkan penyakit dari atau infeksi. Begitu. Oke, jadi intinya adalah periksakan dulu, ketahui kondisinya seperti apa, baru bisa dilakukan tindakan yang tepat untuk bayi dan juga ibunya gitu ya. Oke dok, ini sudah terjawab semua ya pembahasan tentang infeksi perinatal. Next di segmen terakhir kita akan membahas apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk tips ya mencegah terjadinya infeksi saat hamil. Mungkin tadi beberapa sudah dimention sama dokter Astrid, tapi nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam di segmen terakhir. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih bersama dengan Dr. Astrid MP Iskandar SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Oke, dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas ya dok ya, tips untuk mencegah infeksi saat hamil. Tapi sebelumnya aku mau tanya terlebih dahulu nih dok, untuk case terakhir, tadi kan data untuk riset apa yang paling banyak itu kan mungkin belum, tapi outcome-nya adalah berapa banyak tingkat mortalitas ya kematian dari bayi yang mengalami infeksi perinatal dari si ibu gitu ya. Nah kalau untuk sebelum kita bahas tipsnya, mungkin nggak sih bayi yang sudah terlanjur terinfeksi ini bisa sembuh 100 total atau ada pengaruhnya nanti ke depannya untuk tumbuh kembang si bayi gitu? Oke. Untuk bayi itu sendiri yang terkena infeksi perinatal sebenarnya outcome-nya bermacam-macam, bervariatif gitu ya. Sebenarnya bayi yang terkena infeksi perinatal bisa tumbuh sebagai bayi yang normal kok gitu. Bayinya bisa lahir sebagai bayi yang normal, yang sehat gitu ya. Dan tapi bisa juga ada juga yang lahir secara prematur. Ya, yang tadi seperti disebutkan karena ketubannya pecah duluan jadinya lahir secara prematur begitu. Kemudian bisa juga terjadi bayinya lahirnya dengan berat badan yang rendah. Nah itu bisa saja terjadi. Nah ada juga yang bisa juga terjadi kelainan kongenital pada bayinya seperti kelainan pada gangguan pendengaran, gangguan penglihatan gitu ya. Dan ada juga yang bisa, apalagi kalau misalnya itu terjadi di awal-awal kehamilan, itu bisa terjadi abortus atau keguguran, gitu. Dan bisa juga satu lagi terjadi infeksi yang menetap. Biasanya terjadi pada saat bayinya itu lahir misalnya dari ibu yang mengidap penyakit HIV. Nah itu kan mungkin bayinya juga terkena. Nah itu jadi bisa juga dia mendapatkan si HIV itu tersebut. Oke ya, ini sudah terjawab ya pemirsa ya. Nah infeksi perinatal, sekarang kita akan tips yang mencegah infeksi. Kalau mungkin beberapa poin tadi sudah kita tangkap ya dari penjelasan Dr. Astrid ataupun pertanyaan dari Pak Anto tadi ya. Untuk makanan gitu ya harus yang matang, dicuci bersih dan lain sebagainya. Nah juga kalau untuk ibu hamil, mungkin ada vaksin-vaksin deh dok. Ini kalau vaksin-vaksin ibu hamil yang harus dipenuhi apa saja untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya infeksi sih dok? Ya, kalau untuk vaksin-vaksin itu sendiri sebenarnya kalau kita selama pada saat masih kecil kita sudah melakukan vaksin yang lengkap dan dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, sebenarnya insya Allah kita bisa terhindar dari infeksi-infeksi seperti rubella yang tadi yang saya sempat sebutkan gitu ya. Nah, tapi memang kalau untuk kondisi-kondisi yang lainnya atau bisa juga varicella itu juga bisa terjadi, bisa juga dicegah dengan adanya kita punya imun atau sudah pernah dilakukan vaksinasi gitu. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang lain mungkin ada kondisi-kondisi tertentu itu bisa dilakukan screening. Yang pertama kita harus lakukan screening pada ibu hamil gitu, biar menentukan apakah adakah kemungkinan atau faktor-faktor resiko terjadinya infeksi di kemudian harinya. Gitu.
Oke, Dok, karena mungkin karena keterbatasan akses dan edukasi pada waktu kecil gitu ya, mungkin sekarang sudah besar nggak ngerti gitu ya, dulu udah divaksin atau enggak. Makanya tadi kan dokter menyebut screening dulu deh untuk tahu udah pernah dikasih atau belum, terbentuk antibodi atau belum kan gitu ya. Nah, kalau pas lagi hamil tiba-tiba ngetes itu untuk diberikan vaksinasi yang harusnya diberikan waktu kecil dulu, waktu lagi hamil, it's okay dok, aman maksudnya? Hmm. Halo dok. Halo dokter Astrid, bisa dengar suara saya dok? Ya, Oke. ya sudah. Oke. Oke. Nah, tadi ketika aku ulangi ya dok ya. Jadi mungkin kan masalah aksesibilitas segala macam akhirnya orang nggak tahu nih dulu udah pernah divaksin atau enggak waktu kecil gitu ya. Nah, sekarang mau program hamil atau lagi hamil. Nah, kan memang tadi dokter menyebut untuk mengetahui sudah terbentuk antibodi atau enggak kan dengan screening. Tapi kalau misal belum ternyata gitu, belum divaksin ini itu. Nah, ketika hamil melakukan vaksin-vaksin yang harusnya dilakukan waktu kecil itu aman nggak sih dok waktu hamil? Jadi kalau misalnya untuk vaksin itu sendiri sebenarnya untuk pengecekan antibodi itu memang apalagi saat ini juga sebenarnya terbatas ya. Jadi memang kalau misalnya kita tidak yakin pasien itu sudah pernah melakukan vaksinasi atau tidak sebelum hamil, sebenarnya disarankan sebelum hamil dilakukan vaksinasi ulang gitu. Kayak misalnya untuk MMR itu sendiri atau si measles, mumps, rubella, vaksin measles, mumps, rubella itu dia bisa dilakukan kok pada saat kita masih kita sudah dewasa gitu. Jadi boleh diulang lagi. Nah, memang kondisi-kondisi yang lainnya mungkin kayak untuk HIV dan hepatitis B, kalau kita sudah screening dan ternyata memang tidak bisa dan sudah ada penyakitnya, sudah ada penanda kalau dia kena, ya memang kita tidak bisa melakukan apa-apa begitu. Tapi kalau misalnya kayak untuk hepatitis B ternyata dia di screening hasilnya negatif, ya sebenarnya sih nggak perlu juga sih untuk dilakukan vaksinasi. Oke, Tapi intinya nanti mungkin bisa dilakukan atau bisa juga dikonsultasikan lebih lanjut kepada dokter. Nah, itu ya konsultasi. Rencana selanjutnya bagaimana? Oke, konsultasi lebih lanjut, konseling prakonsepsi juga penting gitu ya dok ya, untuk mengetahui mau program hamilnya seperti apa ke depannya supaya sehat terus ibunya dan juga janinnya. Terima kasih dokter Astrid, banyak harus dibahas tapi waktu juga membatasi kita. Terima kasih atas waktunya, semoga ini menjadi pembelajaran berharga untuk para ibu hamil yang sedang program hamil dan para suaminya juga support istrinya gitu ya. Terima kasih dok, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi pembincangan kita. Saya Radha Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.